Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Andes Nuridayati selaku pengampu dosen mata kuliah Kimia Analitik. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan: pertama, Tiara Aprilia Wompere; kedua, Felty Adwina Alislami; ketiga, Jian Erikson Ewang; dan saya sendiri, Bunga Karisma Anggitya Budi. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dengan judul Penetapan Kadar Infus NaCl secara Argentometimorf. Latar belakang mengapa kami memilih judul tersebut adalah karena penggunaan infus NaCl di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Bahkan terdapat infus yang diperjualbelikan dengan bebas, yaitu infus NaCl dengan kadar 0,9%. Infus NaCl dengan kadar 0,9% memiliki beberapa manfaat. Salah satunya membersihkan luka dan membersihkan hidung. Namun, apakah kadar infus NaCl itu sudah sesuai dengan apa yang tertera? Nah, dalam penyelesaian masalah tersebut kita menggunakan metode Argentometimorf. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Argentometimorf? Lalu yang kedua, bagaimana prosedur kerja dalam penetapan kadar infus NaCl? Lalu yang ketiga, apa akibatnya jika kita kekurangan NaCl maupun kelebihan natrium klorida? Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian metode Argentometimorf. Metode Argentometimorf merupakan sebuah metode titrasi yang disebut dengan titrasi pengendapan, karena larutan perak nitrat AgNO3 akan bereaksi dengan anion klorida yang menghasilkan endapan putih yang sukar larut. Endapan ini tidak larut dalam air maupun dalam asam nitrat encer, namun larut dalam kalium sianida dan tiosulfat. Dalam metode MORF ini, kita menggunakan indikator yaitu kalium kromat K2CrO4 karena menghasilkan warna merah dan ion Ag plusnya berlebih, sehingga akan mempermudah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi merupakan titik di mana titrasi dihentikan karena adanya perubahan warna. Dalam metode Argentometimorf, maka warna yang dihasilkan adalah coklat merah bata. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu prosedur kerja dalam penentuan kadar natrium klorida. Yang pertama adalah pembuatan larutan standar primer NaCl dengan rumus teoritis. Volume yang akan dibuat dibagi dengan volume 1 liter dikali dengan normalitas, kemudian dikali berat molekul dibagi valensi. Kemudian kita masuk ke data pengamatan yang dimana kertas timbang ditambah dengan gram lalu menghasilkan hasil, dan kertas timbang ditambah dengan sisa yang dimana kedua hasil tersebut akan dikurang. Lalu kita masuk ke dalam koreksi kadar. Koreksi kadar dengan rumus sisa gram yang diketahui dibagi dengan hasil dari rumus teoritis, kemudian dikali dengan normalitas. Lalu yang kedua adalah melakukan standarisasi larutan perak nitrat atau AgNO3 dengan larutan NaCl standar. Dengan rumus V kali N AgNO3 sama dengan V kali N NaCl. Marilah kita simak video titrasi Argentometimorf ini bersumber dari YouTube Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kembali lagi pada praktikum analisis kuantitatif. Hari ini kita akan melakukan praktikum argentometri dengan reaksi pengendapan. Pada praktikum argentometri ini merupakan suatu praktikum di mana sampel yang akan atau yang bisa dianalisis dengan metode argentometri adalah senyawa-senyawa halida dan senyawa-senyawa yang membentuk suatu endapan dengan AgNO3 atau perak nitrat. Pada praktikum kita hari ini, alat yang akan kita gunakan ada buret, kemudian ada air layer, ada corong, ada
ya, indikator kalium kromat, kemudian Aquades, kemudian kita menggunakan AgNO3, ini menggunakan pengkalan terbarunya. Kemudian sampel yang akan kita uji pada argentometri ini adalah NaCl yang terdapat dalam suatu sampel atau terdapat dalam infus. yang ditandai dengan perubahan warna endapan merah bata. Tahap selanjutnya kita akan menghitung pada berapa persen NaCl yang terdapat dalam sediaan infus. Sekian praktikum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke dalam rumusan yang ketiga, yaitu apa yang terjadi jika seseorang kelebihan ataupun kekurangan NaCl. Yang akan saya bahas di sini adalah jika seseorang kekurangan NaCl. Baiklah, yang pertama yaitu meningkatkan risiko hiponatremia. Hiponatremia ini dapat menyebabkan gejala seperti rasa mual, muntah, mudah lelah, kejang, dan juga koma. Untuk yang kedua, gangguan kognitif. Tingkat kesadaran penderita akan menurun hingga akhirnya masuk dalam keadaan koma. Dan yang ketiga yaitu gangguan fungsi otot. Gejalanya meliputi lemahnya otot, koma atau tidak sadarkan diri, terus kejang ataupun kram. Dan yang keempat yaitu meningkatkan resiko resistensi insulin. Akibatnya sinyal yang dilepaskan insulin itu untuk mengontrol darah tidak dapat direspon dengan baik. Dan yang kelima, gagal jantung. Dengan kurangnya garam dalam tubuh, jantung tidak dapat memompa darah dengan baik atau secara optimal sehingga pasien dapat mengalami serangan jantung. Selanjutnya, dampak apabila kelebihan NaCl pada tubuh. Yang pertama, pembengkakan bagian tubuh. Akibatnya, tubuh menahan lebih banyak air untuk menjaga keseimbangan. Akibatnya, bagian tubuh tertentu bengkak. Yang kedua, perut kembung. Tingginya konsumsi garam juga dapat mengakibatkan kembung karena tubuh berusaha menahan lebih banyak cairan untuk menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, gangguan ginjal. Ginjal bertugas menyingkirkan produk-produk beracun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengontrol produksi sel-sel darah merah.
Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwa telah terjadi proses pengendapan pada pembuatan natrium klorida dan juga beberapa hal yang disebabkan jika kekurangan ataupun kelebihan natrium klorida yang sangat berpengaruh bagi tubuh.